Tahukah Anda bahwa sebutir telur sederhana bisa menjadi sekutu terkuat Anda melawan penuaan, atau justru menjadi musuh tersembunyi yang merusak jantung Anda secara diam-diam? Bagi kita yang berusia di atas 60 tahun, telur sering dianggap sebagai superfood, paling terjangkau untuk menjaga massa otot dan melindungi ketajaman otak dari penurunan fungsi kognitif. Namun, ada garis tipis antara manfaat luar biasa dan risiko kesehatan yang serius, dan garis tersebut ditentukan sepenuhnya oleh bagaimana Anda memperlakukan bahan makanan ini di dapur Anda. Banyak lansia yang saya temui percaya bahwa mereka sedang merawat tubuh mereka, padahal kenyataannya, mereka mungkin sedang menelan bom waktu, kolesterol teroksidasi, yang perlahan menyumbat pembuluh darah hanya karena ketidaktahuan tentang proses kimiawi yang terjadi saat memasak. Bayangkan skenario yang menyedihkan ini. Anda rajin mengonsumsi telur setiap pagi dengan niat tulus memperkuat otot kaki agar tetap bisa berjalan mandiri dan menjaga ingatan tetap tajam untuk cucu-cucu Anda. Namun, tanpa sadar, kebiasaan kecil yang Anda lakukan, mulai dari cara mencuci, menyimpan, hingga minyak yang Anda gunakan di wajan, justru memicu peradangan kronis dalam tubuh Anda. Ini adalah paradoks yang kejam di mana obat alami berubah menjadi racun lambat laun bukan karena kandungan aslinya, melainkan karena kesalahan penanganan yang fatal. Sains modern telah membuktikan bahwa metabolisme tubuh di usia senja tidak lagi sama memaafkannya seperti saat muda, sehingga kesalahan kecil dalam persiapan makanan bisa berdampak besar pada tekanan darah dan kesehatan hati Anda. Video ini bukan sekadar kumpulan tips memasak biasa. Ini adalah panduan keselamatan vital yang mungkin belum pernah dijelaskan oleh dokter Anda secara mendetail karena keterbatasan waktu konsultasi. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan membongkar 8 kesalahan fatal yang paling sering dilakukan oleh para senior saat mengonsumsi telur. Kesalahan yang mungkin sedang Anda lakukan hari ini juga di dapur Anda sendiri. Informasi yang akan saya bagikan ini sangat penting karena berpotensi menyelamatkan Anda dari risiko infeksi bakteri yang berbahaya dan lonjakan kolesterol jahat yang tidak perlu. Tetaplah bersama saya sampai detik terakhir, karena apa yang akan Anda pelajari hari ini bisa menjadi kunci untuk menikmati masa tua yang lebih kuat, lebih sehat, dan bebas dari rasa takut terhadap makanan yang Anda cintai. Halo, saya Dr. Monica Wojcik, dan setiap hari, di ruang praktik, saya menganalisis puluhan hasil tes darah pasien seusia Anda yang berjuang menyeimbangkan nutrisi dengan kondisi kesehatan yang kompleks. Saya sangat memahami kebingungan mendalam yang mungkin Anda rasakan saat ini. Selama bertahun-tahun kita diberitahu bahwa telur adalah musuh nomor 1 bagi jantung, lalu tiba-tiba berubah status menjadi pahlawan nutrisi, dan perubahan informasi yang cepat ini tentu membuat siapapun merasa cemas dan ragu untuk meletakkannya kembali di piring. Makan. Sebagai dokter yang peduli pada kualitas hidup jangka panjang Anda, saya tidak hanya melihat angka kolesterol di atas kertas, tetapi juga merasakan ketakutan tulus di hati pasien yang khawatir. Makanan sederhana ini akan memicu masalah kardiovaskular. Tujuan saya hadir di sini bukan untuk menghakimi kebiasaan lama Anda, melainkan untuk menjembatani celah antara sains medis yang rumit dan dapur Anda yang hangat, memastikan Anda mendapatkan semua kekuatan penyembuhan dari telur tanpa perlu mengorbankan ketenangan pikiran Anda sedikit pun. Dalam video ini, saya akan memandu Anda memperbaiki kebiasaan makan yang mungkin keliru. Mengubah sebutir telur dari sekadar menu sarapan menjadi senjata ampuh melawan kelemahan otot dan penurunan daya ingat yang sering menghantui masa tua. Anda perlu memahami fakta biologis penting bahwa tubuh di usia 60 atau 70 tahun bekerja dengan aturan yang sangat berbeda dibandingkan saat muda. Kita menghadapi resistensi anabolik, kondisi di mana otot menolak menyerap protein kecuali jika diolah dengan teknik yang sangat spesifik dan tepat. Saya akan mengupas tuntas 8 kesalahan fatal, mulai dari cara penyimpanan yang mengundang bakteri hingga metode memasak yang merusak pembuluh darah, yang selama ini mungkin Anda lakukan tanpa sadar. Pastikan Anda menonton sampai tuntas, karena dengan menghindari kesalahan-kesalahan ini, Anda akan membuka kunci rahasia untuk menjaga kemandirian fisik dan kejernihan mental Anda selama bertahun-tahun ke depan. Kesalahan pertama dan yang paling sering terjadi justru dimulai sebelum telur masuk ke wajan, yaitu kebiasaan mencuci telur segera setelah membelinya dari pasar atau supermarket. Secara naluriah, Anda mungkin berpikir bahwa mencuci cangkang telur di bawah air keran akan membersihkan kotoran dan membuatnya lebih higienis. Namun sains membuktikan hal sebaliknya. Cangkang telur memiliki ribuan pori mikroskopis yang dilapisi oleh selaput pelindung alami bernama kutikula, yang berfungsi menahan bakteri agar tidak masuk ke dalam.
Saat Anda mencucinya, air bertekanan akan mengikis lapisan kutikula ini dan justru mendorong bakteri berbahaya seperti salmonella dari luar cangkang menembus pori-pori masuk ke dalam bagian putih telur. Untuk sistem kekebalan tubuh lansia yang tidak lagi sekuat saat muda, infeksi bakteri ini bisa berakibat fatal. Jadi solusinya sederhana. Simpan telur tanpa dicuci dan cukup bersihkan dengan tisu kering atau lap basah sesaat sebelum Anda memecahkannya. Kesalahan kedua berkaitan erat dengan tempat Anda meletakkan telur di dalam kulkas. Sebuah kebiasaan yang tampaknya sepele, namun berdampak besar pada kualitas nutrisinya. Hampir semua pabrikan kulkas menyediakan rak khusus telur di bagian pintu. Tetapi bagi kita yang ingin menjaga kesehatan, pintu kulkas adalah tempat terburuk untuk penyimpanan. Suhu di bagian pintu mengalami fluktuasi ekstrim setiap kali Anda membuka dan menutup kulkas untuk mengambil minuman atau camilan, menciptakan lingkungan yang tidak stabil yang mempercepat pembusukan dan memicu pertumbuhan bakteri. Telur membutuhkan suhu yang konstan dan dingin untuk mempertahankan kesegarannya. Oleh karena itu, mulai hari ini, pindahkan telur Anda ke rak bagian dalam di tubuh utama kulkas, idealnya masih dalam karton aslinya. Perubahan kecil ini memastikan protein di dalamnya tetap utuh dan aman saat Anda mengonsumsinya. Beralih ke kesalahan ketiga, mari bicara tentang tingkat kematangan telur, khususnya kebiasaan mengonsumsi telur setengah matang atau bahkan mentah yang sering dianggap sebagai jamu, penambah tenaga. Bagi lansia, makan telur dengan bagian putih yang masih cair atau berlendir adalah risiko ganda yang harus dihindari demi keselamatan pencernaan. Selain ancaman bakteri salmonella yang belum mati karena suhu yang kurang panas, putih telur mentah mengandung senyawa bernama avidin yang bersifat antinutrisi. Zat ini mengikat biotin atau vitamin B7 dalam tubuh Anda, mencegah penyerapannya, padahal vitamin ini sangat krusial untuk kesehatan kulit, saraf, dan metabolisme energi Anda. Tubuh yang menua membutuhkan efisiensi penyerapan nutrisi yang maksimal, dan menghalangi masuknya vitamin penting hanya demi sensasi rasa adalah pertaruhan yang tidak sebanding dengan risikonya. Melanjutkan poin tentang tingkat kematangan, ada alasan biologis lain mengapa telur harus dimasak hingga matang sempurna, yaitu terkait dengan bioavailabilitas protein untuk melawan sarkopenia atau penyusutan otot. Penelitian menunjukkan bahwa tubuh manusia hanya mampu menyerap sekitar 50% protein dari telur yang dikonsumsi mentah, sedangkan penyerapan protein dari telur matang melonjak hingga lebih dari 90%. Di usia senja, setiap gram protein sangat berharga untuk mempertahankan massa otot agar Anda tetap kuat berjalan dan beraktivitas mandiri. Dengan memasak telur hingga putihnya padat dan tidak lagi bening, Anda pada dasarnya sedang membuka kunci nutrisi tersebut agar siap dipakai oleh tubuh. Jadi, pastikan putih telur benar-benar matang. Meskipun Anda masih boleh menyisakan kuning telur sedikit lembut, asalkan tidak cair sepenuhnya. Kesalahan keempat adalah salah satu yang paling berbahaya bagi kesehatan jantung Anda. Menggoreng telur dengan minyak nabati yang kaya akan omega-6 seperti minyak jagung, kedelai, bunga matahari, atau kanola. Ketika minyak-minyak ini dipanaskan, mereka mudah teroksidasi dan memicu peradangan sistemik dalam tubuh, tetapi bahayanya menjadi berlipat ganda saat bertemu dengan kolesterol dalam kuning telur. Panas tinggi dari penggorengan ditambah minyak yang tidak stabil akan mengubah kolesterol baik dalam telur menjadi oksikolesterol, bentuk kolesterol yang rusak dan bersifat sangat aterogenik atau mudah menempel di dinding arteri. Ini seperti Anda sengaja memasukkan karat ke dalam pipa pembuluh darah Anda, yang lama-kelamaan akan menyumbat aliran darah. Solusinya adalah beralih ke metode memasak yang lebih lembut seperti merebus, poached, atau jika ingin menumis, gunakan sedikit mentega ghee atau minyak kelapa yang lebih tahan panas. Namun, teknik memasak yang sehat akan sia-sia jika Anda terjebak pada kesalahan kelima. Memadukan telur dengan daging olahan, seperti sosis, bacon, atau ham dalam satu piring. Seringkali kita melihat menu sarapan lengkap yang menyandingkan telur dengan daging-dagingan ini, padahal kombinasi tersebut adalah bencana bagi tekanan darah lansia. Daging olahan syarat dengan natrium, pengawet nitrat, dan lemak jenuh. Kualitas rendah yang secara efektif membatalkan manfaat kardiovaskular yang seharusnya Anda dapatkan dari telur. Alih-alih memperkuat tubuh, kombinasi ini justru membebani ginjal dan jantung Anda. Gantilah teman makan telur Anda dengan sayuran hijau seperti bayam yang kaya magnesium atau tomat yang kaya likopen, serta sepotong roti gandum utuh. Kombinasi ini menciptakan sinergi nutrisi yang menurunkan peradangan alih-alih menaikkannya. Kesalahan keenam adalah mitos lama yang masih dipercaya
Banyak senior membuang kuning telur dan hanya memakan putihnya karena takut kolesterol. Ini adalah kesalahpahaman nutrisi yang tragis, karena dengan membuang bagian kuningnya, Anda membuang hampir seluruh vitamin dan mineral yang membuat telur disebut superfood. Putih telur memang mengandung protein berkualitas, tetapi hanya itu. Ia miskin mikronutrien lainnya. Sebaliknya, kuning telur adalah multivitamin alami, yang mengandung vitamin A, D, E, K, serta lemak sehat yang dibutuhkan tubuh untuk menyerap vitamin-vitamin tersebut. Bagi lansia, membuang kuning telur sama dengan membuang kesempatan untuk menutrisi sel-sel tubuh secara mendalam, meninggalkan Anda dengan asupan yang tidak lengkap dan kurang bertenaga. Masih berkaitan dengan kuning telur, mari kita dalami mengapa bagian ini sangat krusial untuk otak dan mata Anda, organ yang sering mengalami penurunan fungsi seiring bertambahnya usia. Kuning telur kaya akan kolin, nutrisi esensial yang berfungsi sebagai bahan baku, neurotransmitter untuk menjaga memori dan mencegah kabut otak. Selain itu, warna oranye pada kuning telur menandakan tingginya kandungan lutein dan zeaxanthin, dua antioksidan kuat yang menumpuk di retina mata dan melindunginya dari degenerasi makula serta katarak. Jika Anda membuang kuningnya, Anda secara aktif mengurangi perlindungan alami terhadap kepikunan dan kebutaan di masa tua. Oleh karena itu, makanlah telur secara utuh. Alam telah merancangnya sebagai paket nutrisi yang sempurna untuk menopang fungsi kognitif dan visual Anda. Kesalahan ketujuh adalah kebalikan dari makan mentah, yaitu memasak telur terlalu lama hingga muncul lingkaran abu-abu kehijauan di sekeliling kuning telur. Warna ini bukan sekadar masalah estetika, tetapi tanda terjadinya reaksi kimia antara zat besi dalam kuning telur dan sulfur dalam putih telur, membentuk senyawa sulfida besi. Selain baunya yang menyengat seperti belerang, telur yang terlalu matang, overcooked, menjadi lebih keras dan sulit dicerna oleh lambung lansia yang produksi asam lambungnya, HCl, mungkin sudah menurun. Protein yang terdenaturasi berlebihan ini bisa menyebabkan rasa begah dan kembung. Kuncinya adalah waktu. Untuk telur rebus, cukup masak selama 7 hingga 10 menit maksimal setelah air mendidih, lalu segera rendam di air es untuk menghentikan proses pematangan. Kesalahan ke-8 menyangkut kuantitas dan pengabaian terhadap respons tubuh individual Anda yang unik. Seringkali kita mendengar klaim ekstrem bahwa makan 5 telur sehari itu sehat. Dan banyak lansia yang menirunya tanpa konsultasi medis, padahal respons setiap tubuh terhadap kolesterol diet berbeda-beda. Sekitar 30% populasi adalah hyper-responders, yaitu orang-orang yang kadar kolesterol darahnya bisa melonjak signifikan jika mengonsumsi kolesterol dari makanan secara berlebihan. Menganggap bahwa Anda bisa makan telur sebanyak atlet muda tanpa konsekuensi adalah tindakan yang ceroboh. Keseimbangan adalah kunci. Bagi kebanyakan lansia, 1 hingga 2 butir telur per hari adalah jumlah yang optimal untuk mendapatkan manfaat tanpa membebani sistem metabolisme lipid tubuh secara berlebihan. Melanjutkan poin tentang kuantitas, sangat penting bagi Anda untuk tidak menebak-nebak kondisi internal tubuh Anda hanya berdasarkan perasaan semata. Jadikan hasil pemeriksaan laboratorium sebagai kompas utama Anda dalam menentukan seberapa banyak telur yang boleh dikonsumsi. Jika Anda memiliki riwayat kolesterol tinggi yang sulit dikontrol atau diabetes, tipe 2, batasan konsumsi mungkin perlu lebih ketat, misalnya 3-4 butir per minggu, atau fokus pada putih telur sesekali namun tetap memasukkan kuning telur secara terukur. Jangan ragu untuk membawa data diet Anda ke dokter dan bertanya spesifik tentang profil lipid Anda. Ingat, telur adalah alat bantu kesehatan, bukan beban. Menyesuaikan jumlah asupan dengan kondisi biologis Anda saat ini adalah bentuk tertinggi dari perawatan diri. Terakhir, sebelum kita masuk ke cerita inspiratif, pahamilah bahwa menghindari kesalahan-kesalahan ini bukan berarti Anda harus menjadi koki profesional yang sempurna setiap saat. Tujuannya adalah membangun kesadaran baru. Mungkin selama ini Anda merasa lelah atau nyeri sendi bukan karena usia semata, melainkan karena peradangan yang dipicu oleh minyak goreng yang salah, atau kekurangan nutrisi karena membuang kuning telur. Dengan memperbaiki 8 poin ini satu persatu, mulai dari cara mencuci hingga cara memasak, Anda sedang menyusun ulang fondasi kesehatan Anda. Nutrisi yang tepat dari sebutir telur yang diolah dengan benar bisa menjadi bahan bakar yang memperlambat penuaan, memberikan Anda energi yang stabil, dan melindungi organ vital Anda dari kerusakan yang tidak perlu. Izinkan saya menceritakan kisah Pak Budi, seorang pasien berusia 72 tahun yang datang ke klinik saya dengan langkah gemetar dan keluhan kelelahan kronis.
Dengan bangga, ia menceritakan bahwa ia telah berhenti makan telur sepenuhnya selama 10 tahun terakhir karena ketakutan berlebihan terhadap kolesterol, mengganti sarapannya dengan roti manis dan teh kental. Ironisnya, hasil laboratorium menunjukkan kolesterolnya tetap tinggi, namun yang lebih parah, ia mengalami penyusutan massa otot kaki yang signifikan yang membuatnya rawan jatuh. Pak Budi tanpa sadar telah membuat tubuhnya kelaparan akan protein berkualitas tinggi, dan Colin justru di saat ia paling membutuhkannya. Ketakutannya terhadap makanan sehat ini sebenarnya mempercepat proses penuaannya, membuatnya semakin lemah dan kehilangan kemandirian fisik yang sangat ia hargai. Kami membuat perubahan sederhana dalam dietnya. Saya meresepkan 2 butir telur rebus setengah matang setiap pagi untuk menggantikan roti manis tersebut. Awalnya ia ragu, tetapi hasil nyata tidak bisa dibantah. Dalam waktu 3 bulan, kekuatan genggaman tangannya meningkat pesat dan ia melaporkan memiliki energi baru untuk kembali berkebun. Tes darah terbarunya menunjukkan profil kolesterolnya justru membaik, bukan memburuk karena ia mengurangi asupan gula sambil meningkatkan lemak sehat yang dibutuhkan otaknya. Kisah Pak Budi mengajarkan kita bahwa menolak nutrisi esensial berdasarkan mitos usang adalah resep menuju kelemahan. Sementara menerimanya dengan cara yang benar adalah jalan kembali menuju vitalitas. Di sisi lain spektrum, ada Ibu Sari, wanita berusia 68 tahun yang sangat gemar makan telur, tetapi berjuang melawan peradangan sendi dan tekanan darah tinggi. Ia bingung karena merasa sudah makan makanan alami, namun saat kami menelusuri kebiasaan dapurnya, terungkaplah masalah sebenarnya. Ia menggoreng telurnya setiap hari dalam minyak jelantah panas hingga pinggirannya coklat dan renyah, seringkali disajikan bersama sosis goreng. Tanpa sadar, ia tidak sedang memakan telur dalam arti biologis yang sehat. Ia sedang mengonsumsi spons yang menyerap lemak teroksidasi dan natrium berlebih. Ia menyalahkan telur atas nyeri sendinya, padahal metode memasak dan pendamping makananlah yang menjadi penjahat utamanya. Transformasi kesehatan Ibu Sari terjadi ketika kami mengubah metodenya dari menggoreng, deep frying, menjadi merebus, poached, dan mengukus, serta mengganti sosis dengan bayam dan tomat kukus. Perbedaannya bagaikan siang dan malam. Dalam beberapa minggu, nyeri sendinya mereda dan tekanan darahnya menjadi jauh lebih stabil, tanpa perlu menambah dosis obat. Ia akhirnya menyadari bahwa makanan adalah obat. Dosis dan cara penyampaiannya sama pentingnya dengan zat itu sendiri. Kisah Pak Budi dan Ibu Sari ini membuktikan bahwa Anda tidak memerlukan suplemen mahal untuk memulihkan kesehatan. Anda hanya perlu kembali ke makanan asli, yang disiapkan dengan penuh hormat terhadap kebutuhan biologis tubuh Anda yang sedang menua. Mulai hari ini, saya ingin Anda melepaskan beban ketakutan kuno bahwa sebutir telur adalah penyebab utama serangan jantung yang mengintai di piring Anda. Sains nutrisi modern telah mematahkan mitos usang tahun 1980-an yang menyamakan kolesterol makanan dengan kolesterol darah secara langsung. Faktanya,